Baik, selamat pagi. Saya akan mulai presentasi saya. Ini adalah PPT yang saya kerjakan dari hasil artikel kemarin ya, yang berjudul adalah pakaian penyebab pelecehan seksual terhadap perempuan. Nah, pelecehan seksual ini termasuk dalam kekerasan seksual. Kekerasan seksual sendiri adalah pendekatan seksual yang tidak diinginkan oleh seseorang terhadap orang lain. Pendekatan seksual yang dilakukan pun tidak harus selalu berupa fisik, bukan berupa sentuhan saja, namun juga dapat berbentuk verbal. Verbal yang dimaksud ini contohnya adalah catcalling ya. Nah, kasus pelecehan yang seksual pada perempuan semakin marak terjadi di tengah masyarakat dan memperlihatkan berbagai macam bentuk dari tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan. Kasus pelecehan ini sangat umum terjadi di sekitar kita, jadi harus hati-hati. Kemudian yang selanjutnya adalah fakta tentang pelecehan seksual. Ini mari kita baca dulu, yaitu Jatahu 2022 mencatat dinamika pengaduan langsung ke Komnas Perempuan terkumpul sebanyak 300 lebih kasus tentang kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dengan rincian pengaduan ke Komnas Perempuan 3.000 kasus, lembaga layanan 7.000 kasus, dan Badilak sekitar 300 lebih kasus. Nah, fakta yang pertama adalah tentang pakaian ternyata tidak menjadi faktor. Seperti yang disebutkan oleh ayat 3 2014, perempuan memiliki hak yang juga sama dengan laki-laki untuk mengekspresikan kebebasannya. Nyatanya, perempuan akan selalu rentan menjadi objek seksual dalam cara berpakaian apapun. Nah, seperti yang sudah sesuai fakta ya, bahwa perempuan dengan pakaian tertutup seperti bergamis, bahkan bercadar pun tidak terhindar dari pelecehan seksual. Ini bisa terjadi kepada bahkan anak-anak pun sekalipun, terhadap perempuan juga maupun laki-laki. Kemudian yang selanjutnya adalah hukum bagi pelaku. Hukum ini juga sudah ada ya, tentang perlindungan anak yang telah disebutkan oleh Yulianti Mako dan Putri 2021. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang pendidikan seks, seperti yang disebutkan oleh Finkelhor pada 2009, mengatakan bahwa tujuan upaya pencegahan pelecehan seks terhadap anak dengan pendidikan di bidang seks. Ternyata pendidikan seks sejak dini itu sangat penting untuk menghindari sebagai korban maupun sebagai pelaku bahwa ini merupakan tindak kekerasan ya, dan sudah melanggar hukum. Kemudian selanjutnya adalah cara agar terhindar dari pelecehan. Yang pertama untuk para perempuan ya. 1. Hindari obrolan berbau porno. Apabila seseorang berbicara dengan kamu, kemudian mereka memancing-mancing obrolan yang berupa privasi dan sedikit berbau porno, segera menghindar ya. Kemudian yang kedua adalah mempersiapkan alat pelindung diri. Alat pelindung diri ini tidak harus berupa senjata tajam, bisa juga chili spray. Itu kalau ada yang berbuat pelecehan kepada kamu, bisa disemprotkan ke area sensitif seperti mata. Kemudian yang ketiga adalah berani bersikap tegas apabila ada seseorang yang melakukan pelecehan terhadap kamu bisa bersikap tegas bahwa kamu tidak bahwa kamu menolak ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah jangan terlalu percaya. Hal ini berarti keluarga juga biasanya malah pelecehan dilakukan oleh keluarga terdekat, jadi harus hati-hati ya. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Selamat pagi.